Lanjut lagi, setelah membahas tentang jahit, tanaman terakhir kita adalah lengkuas. Lengkuas juga biasa digunakan untuk bumbu dapur, biasanya untuk masak ayam goreng nih, ayam goreng lengkuas biar lebih garing dan sedap ya. Jadi lengkuas nih ada yang merah, ada yang kuning ya. Dikenal juga sebagai laos ya atau lajak, penyedap makanan, bahkan di Amerika sebagai pelengkap upacara ilmu perdukunan. Dia juga secara empiris digunakan untuk afrodisiaka, anti jamur, nafsu makan, gairah seks, dan antibakteri atau ekspektoran. Kandungannya sama ya, tidak jauh-jauh dari jahe dan kawan-kawannya, adanya minyak atsiri. Inilah yang menyebabkan aksi farmakologisnya menjadi aktif, dan ada juga flavonoid ya. Ada galangin dan lain-lain, ada camphor ya, quercetin ya, ada terpinen, sineol. Wah, ini cantik-cantik bentuk methyl dan eugenol yang masing-masing kalau dijadikan sebagai ekstrak beraksi secara sinergis ya. Kemudian secara tunggal dia beraksi lebih poten lagi. Secara tradisional tadi ya sebagai penyedap ayam bakar banyak digunakan, tapi aksi empirisnya digunakan untuk antimikrobi, inflamasi, rematik, nyeri dada, gangguan pencernaan, bahkan untuk HIV ya, diabetes, tumor, sakit ginjal, eksim. Waduh, banyak banget ya, gastritis, ulcer, kolera, digestif, apetit, nafsu makan, sampai ke pencahar juga bisa. Ini adalah luar biasa dari kegunaan dari lengkuas. Bisa mudah ditanam di halaman kita. Ini adalah seputar aksi farmakologikalnya yang sudah terbukti, melanjutkan dari empiris tadi ya secara saintifik. Baik sebagai hepatotoksik, antifungal, anti-ulcer, immunomodulating, antidiabetik, antioksidan, anti-cancer, mikrobial, dan inflammatory. Dan ini adalah tabel-tabel yang menunjukkan aktivitas farmakologi dari senyawaan aktif ya, yang sudah aktif dengan berbagai macam referensi. Nah, tentunya kita tidak membahas di sini satu persatu, tapi jelas di sini bahwa sebagai contoh adalah asetoksikafikol asetat termasuk fenoflavonoid mempunyai efek ya terhadap anti-TB sebagai anti-TB agens ya. Ini kan luar biasa. Juga ada yang berkhasiat sebagai induce apoptosis pada sel leukemia cell ya. Ini adalah beberapa penelitian tentang senyawaan aktifnya, juga berkhasiat sebagai untuk treatment osteoartritis, human melanoma ya, kemudian allergic reactions, jadi sangat luas ya. Nah, sebagai antimikrobial dia minyak essential oilnya yang didapatkan dari fresh and dried, dia menunjukkan antimikrobial juga terhadap trichopiton mentacrophytes. Nah, susah sekali ya. Dan tadi senyawa aktifnya seperti di tabel dari Apinea galanga itu beraksi as an efflux pump inhibitor ya, menyebabkan resistensi terhadap Mycobacterium, dan ini new targetnya dalam penemuan anti-TB agens ya. Nah, ini jadi juga menunjukkan anti-plasmid activity melawan multi drug resistant bakteria, kan luar biasa sekali. Nah, ini ada lagi nih, acute acetone extract of the rhizome exhibit antiplasmid activity melawan Salmonella typhi, E. coli, vancomycin resistant Enterococcus faecalis dengan efisiensi yang sangat tinggi, 92%, 82%, dan 8% ya, yang terakhir dikit ya, Enterococcus faecalis secara berurutan pada dosis 400 mikrogram per mililiter, artinya sangat poten ya dari aseton ekstrak dari rimpang Apinea galanga ini. Dan ini masih banyak lagi tentang penelitian antimikrobianya dengan menggunakan ekstrak metanol, dihadapkan dengan bakteri-bakteri tertentu yang ada di sini dengan dihitung minimum konsentrasi hambat minimum maupun bunuh minimumnya, dan sangat poten ya, yaitu 0,04 sampai 1,28 mg per mili dan 0,08 2,56 mg per mili untuk harga MBC-nya ya. Untuk harga MSC-nya dan MBC berarti dapat disimpulkan sangat poten. Minyak essential oil yang didapat dari rhizoma yang kering juga lebih efektif dibandingkan yang lebih segar ya. Nah, ini jadi perlunya suatu pengeringan. Jadi terkadang yang segar kita nganggap oh ini lebih berkhasiat, ternyata tidak ya. Minyak esensialnya malah
eh, lebih efektif dibanding dalam keadaan kering ya, ringan kering ya, lebih efektif ini dalam suatu penelitian. Essential oils obtained from dried Pinus galanga sought effective against beberapa bakteri di situ dengan MSC value yang sangat poten 1,25 sampai 12,5 mikroliter per mililiter. Berfungsi sebagai antifungal yaitu menggunakan ekstrak etanolik ya terhadap fungal trichopi. Nah itu di situ zat aktif yang diterpen compound melawan juga Candida albicans. Ini sudah diteliti ya dengan high phenolic and flavonoid content dan untuk menangkap free radical dari yang ada. Kemudian berkhasiat sebagai anti-inflammatory yaitu purification extract dari ekstrak aseton Alpinia galanga ini memproduce parahidroksisinamaldehyde sebagai potensial agen terapi untuk treatment osteoartritis ya. Nah ini juga sangat berkhasiat. Kemudian aktivitas antiinflamasi dari fraksi petroleum ether, chloroform, metanolik, aqueous extract 1:1 dari ekstrak ini diinvestigasi nih pada udem pada Western rats, kemudian dengan kontrolnya ibuprofen dan dia menunjukkan maksimum inhibition penghambatan sebesar 79,5 atau mendekati 80% ya yang diinduksi dengan karaginan untuk memacu inflamasi. Luar biasa efeknya dari lengkuas. Jadi juga selain itu dia bersifat hepatotoxicity ya, melindungi liver tentunya ujung-ujungnya dia akan melindungi liver dari sirosis ya ataupun kanker ya dengan dosis tuh ya crude extract 200 dan 400 mg per kg yang sudah di-treat dengan paracetamol untuk menginduksi hepatotoxicity di rats ya. Nah itu fungsi dari lengkuas ini. Juga ternyata bisa digunakan juga imunomodulator ya. Karena ini satu rumpun satu keluarga kandungannya hampir mirip, sifatnya hampir mirip. Jadi bisa sangat digunakan untuk ramuan melawan COVID di situ ya. Pakai tangan ya. Dia melawan COVID-19 ya untuk meningkatkan imunnya karena dia akan stimulating effect pada reticuloendothelial system dan menambah peritoneal exudate cells ya. Di situ dalam percobaannya pada tikus. Oke, dia juga memiliki sifat anti-diabetic activity. Tentu kenapa? Sekarang banyak orang diabetes yang nggak sembuh-sembuh ya, belum tentu melirik ke sini ya. Karena yang harus dikonsumsi rutin. Percobaannya di sini sudah dilakukan pada hewan uji ya pada tikus, kemudian diamati enzimnya alfa amilase dan alfa glukosidase dan dia sudah diteliti bahwa methanolic extract dari aerial parts of Alpinia galanga efektif in controlling blood glucose level ya dan mempengaruhi profil lipid juga dari tikus yang diabetes ini ya. Jadi ini cukup berhasil juga sebagai anti diabetes. Tidak jauh dari antiinflamasi, biasanya berhubungan dengan antioksidan karena juga mengandung senyawa flavonoid. Tentunya dengan flavonoid biasanya menyumbangkan ion hidrogennya untuk mengikat radikal bebas ya. Di sini ya A galanga leaves and flowers show highest chelating and beta carotene bleaching abilities ya. Kemudian daun dari tanaman ini juga sebagai potensial sumber diet yang aman untuk berfungsi sebagai antioksidan ya. Di sini menggunakan uji DPPH sebagai pengukuran antioksidannya ya. Jadi terbukti menggunakan ethanolic extract ya. Di sini diukur ya. Kemudian dia terbukti bisa mereduksi dari preaksi DPPH itu ya. Ya, seperti itulah fungsinya. Ditambah lagi dengan anti-cancer properties, sel kanker yang terus berkembang juga dapat dihambat dengan fruit of Alpinia galanga dengan inhibitory effect
ya di sini on melanogenesis in theophylline ya, dengan IC50 yang cukup poten sekali ya pada kanker melanoma sebesar 7,3 mikrogram per mililiter. Pada anti-ulcer property juga diteliti ya di situ pada dosis 500 mg per kg ethanoic extract ya terhadap gastrik ternyata memiliki efek anti-ulcer activity dengan kandungan-kandungan aktifnya seperti yang sudah di atas, 1,1 asetoksi eugenol asetat untuk menghambat ethanol induced ya gastric mucosal lesion. Untuk resepnya, gangguan pencernaan bisa diminum sebanyak 1 jari ya, diiris tipis lalu direbus dalam 3 gelas air hingga tersisa 2 gelas. Minum 2 kali sehari pagi dan petang. Kemudian untuk resep panu ya, bisa juga ya dengan rimpang segar dimemarkan, dibalurkan ke atas bagian kulit. Ya ini kalau nggak mau repot ya beli obat panu ya. Kalau misalnya nggak ada ya. Kemudian demikianlah bahasan kita tentang tanaman terakhir kita dalam aplikasinya di dunia agromedicine. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Jauh lebih sulit untuk membuat orang sehat daripada membuat mereka sakit. Itulah yang dikatakan oleh DeForest Clinton Jarvis. Oke, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.